Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, jemaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad fi Bayanil Alfat Munabbihat alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya. Sekira udah 5 bulan atau 6 bulan kita istirahat, ya, ngaji ini. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan lagi, dan materinya sudah saya kirim ke Mas Sahrul. Nanti kalau pun jemaah ada yang memerlukan boleh hubungin saya atau hubungin ke DKM, ya. Mudah-mudahan kajian kita terkait kitab akhlak dan kitab tauhid ini diiringi dengan turunnya rahmat dari Allah Ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang punya hajat apapun dikabul oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan pada suri teladan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunah-sunahnya kita pegang erat. Mudah-mudahan kita istiqomah kelak kita bersama beliau di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini babnya terkait penjelasan dari baginda Nabi dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah terkait perkara-perkara yang menyelamatkan, perkara-perkara yang mencelakakan, perkara-perkara yang bisa menghapus dosa, dan perkara-perkara yang bisa mengangkat derajat kita sebagai hamba Allah, ya. Dan hadisnya ini sahih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsamina, adapun maqalah yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Di kitab ini dijelaskan Abu Hurairah itu siapa? Wasmuhu Abdurrahman bin Sakhar, ya. Jadi kalau jenengan sering baca hadis, Abu Hurairah itu nama alias atau nama julukan. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, ya. Kita sering baca Abu Hurairah tapi belum pernah tahu nama KTP-nya. Nah, nama KTP-nya Abdurrahman bin Sakhar, ya. Annahu qol, bahwa Abu Hurairah menyatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi bersabda, ya. Salasun munjiat, ada 3 perkara yang menyelamatkan. Wa salasun muhlikat, ada 3 perkara yang mencelakakan. Wa salasun darajat, ada 3 perkara yang bisa mengangkat derajat kita. Dan yang terakhir wa salasun kafarat, maknanya lidunubi, terkait dosa-dosa dari yang kita lakukan. Ada 3 ya, ada 3 yang menyelamatkan, 3 yang mencelakakan, 3 yang bisa mengangkat derajat, dan 3 yang bisa menghapus dosa. Ngaji seperti ini biasanya cirinya kitab itu akhlak, ya. Kitab-kitab akhlak itu seperti itu, ya. Bahwa di materi kita 5 bulan yang lalu ada ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari, ya, masih ingat, ya. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang terkait sahnya ibadah. Jenengan sholat itu butuh wudu. Wudu itu harus ngerti caranya bersihin najis. Kalau mau bersihin najis itu harus tahu jenis najisnya. Kalau misalnya terkait dengan wudu juga ada terkait dengan hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar.
cara mensucikannya beda-beda, hadas kecil dengan wudhu, hadas besar dengan mandi junub misalnya. Itu ilmu itu wajib. Jadi ada 3 ilmu yang wajib. Pertama, ilmu yang terkait dengan sahnya ibadah, sahnya sholat itu seperti apa, sahnya puasa seperti apa, sahnya zakat seperti apa, sahnya haji umroh seperti apa, sahnya jual beli seperti apa, sahnya akad muamalah, akad jual beli, akad utang piutang, akad gade, akad nikah, macam-macam akad itu seperti apa, wajib. Berarti kita itu nggak ada waktu untuk tidak ngaji sebenarnya, karena banyak itu, banyak. Dan alhamdulillah di ngaji yang saya bawakan ini selalu saya cantolkan ke ngaji 3 kewajiban ini. Pertama, ilmu yang terkait dengan sahnya ibadah. Yang kedua adalah ilmu terkait dengan ini, akhlak. Jadi akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada sekitar kita, termasuk kepada sungai, termasuk kepada pohon, termasuk kepada binatang piaraan, mungkin punya kucing, punya burung, punya macam-macam ya sekarang, kura-kura, ada yang punya luwak. Sekarang luwak itu dipelihara sekarang. Luwak itu loh, luwak yang dulu suka makan ayam itu ya dipelihara ya orang-orang sekarang. Wah, aneh kok sekarang itu. Ada yang melihara kadal, ada yang melihara tekek. Tekek itu loh dipelihara sekarang, tokek itu, iya. Mahal lagi ya. Ilmu terkait akhlak. Dan yang ketiga adalah ilmu tauhid. Jadi 3 ilmu ini nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada, semuanya dikerjakan, dipelajari ilmu tauhid. Sifatnya Allah, sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat wajibnya Rasul, sifat mustahilnya Rasul, dan seterusnya. Nah, kita ngaji hari ini ilmu yang nomor 2, ilmu akhlak ya. Apa tadi kata baginda Nabi yang 3 menyelamatkan? Yaitu pertama, fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah itu beda dengan takut kepada orang, beda takut dengan hantu, beda. Takut pada Allah itu maknanya litakrim atau litakdim, memuliakan dan membesarkan Allah. Karena Allah itu saking agungnya, saking mulianya, saking baiknya sama kita, kita ini takut kalau itu kita salah itu nyinggung Allah. Maknanya itu seperti itu. Kita nggak pantas untuk berdosa kepada Allah. Itu takutnya di situ. Kita tidak pantas untuk kufur nikmat kepada Allah. Kita tidak pantas untuk durhaka kepada Allah. Itu maknanya takutnya itu. Kalau takut sama hantu mungkin sampean lari lah ya. Takut sama binatang tertentu lari. Tapi kalau takut sama Allah justru harus taqarrub, harus mendekat. Nah, makanya mendekat khasyat atau takwa atau takut pada Allah itu caranya mendekat kepada Allah. Ya, baik dalam keadaan nggak ada orang maupun rame kayak begini. Kalau kita takwa pada Allah banyak orang itu biasa. Pas misalnya di rumah hari Jumat ada tetangga kita lagi duduk enak ngopi sambil ngudut gitu, terus ayo Jumatan, terus kita berangkat. Takut nanti dirasani orang se-RT. Itu takutnya karena orang banyak ya. Tapi kalau sendirian nggak tahu orang, nah kalau masih takut tetap berangkat Jumatan misalnya, itu bagus ya. Jadi yang pertama yang bisa menyelamatkan adalah takut ketika dalam keadaan nggak ada orang, sir maupun banyak orang. Kemudian yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Tetap bersahaja meskipun lagi nggak ada. Kalau lagi nggak ada bersahaja, lagi nggak ada hemat, itu udah semestinya. Tapi kalau lagi punya uang terus kita tetap bersahaja itu maksudnya ya makan ya, kalau walaupun punya duit ya nggak usah diumbar banyak-banyak, nggak usah ya, seperti biasa saja. Jadi sepertinya ajarannya baginda Nabi itu sederhana tapi kadang-kadang sulit.
Kalau kita punya duit itu kan kecenderungannya itu malah aneh-aneh. Kalau orang pegang duit itu kan aneh-aneh dia. Yang biasanya nggak makan enak terus makan enak. Ya nggak apa-apa, sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau setiap punya duit banyak itu kan nanti ujung-ujungnya nanti kan begitu nggak punya duit, loh nggak punya duit lagi ya, repot lagi, utang lagi nanti ya, aduh, ruwet nanti ya. Nah makanya Nabi ngajari kalau mau selamat ya seperti biasa saja, punya duit ya makan seperti biasa. Kalau mau sekali-kali makan enak ya nggak apa-apa, ya. Sekali-kali saja, nggak usah bermewah-mewahan dalam hal itu. Itu wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang ketiga wal adlu fir ridha wal ghadab. Tetap adil, tetap bisa pegang emosi, bisa mengendalikan emosi dalam keadaan ridho. Ridho itu nggak marah, tetap senang, tenang, maupun dalam keadaan ghadab, sedang emosi. Kalau kita sedang emosi, bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan sikap kita pada orang, itu bisa menyelamatkan. Apalagi yang profesinya hakim. Kalau jadi hakim mau memutus sesuatu perkara, maka dia harus ukurannya itu ukuran-ukuran keadilan. Misalnya ada nggak pelanggaran yang dilanggar, ada nggak ayatnya di kitab undang-undang hukum pidana atau perdata misalnya, ada nggak yang dilanggar di mana-mana, seperti itu. Nggak boleh karena benci sama orang hukumannya diperberat. Kalau lagi temennya CS-nya sendiri hukumannya ringan, nah itu nanti yang mencelakakan itu ya, seperti itu ya. Jadi 3. Pertama khosyah dalam keadaan sir wal alan, kemudian wal qasdu fil faqri wal ghina, terakhir adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Ini perkara yang menyelamatkan. Yang kedua adalah wa amal muhlikat, perkara yang mencelakakan ya. Yang pertama apa? Fasyuhun syadidun, kikir yang amat. Syuh itu, kikir itu jelek. Ini sangat medit, pelit, koret, sembulah apa gitu nah istilahnya ya. Pokoknya pelitnya nggak karu-karuan ya. Kalau perlu itu saking pelitnya itu, misalnya beli ikan bandeng itu dipepes, habis dipepes itu dimakan bumbunya aja, terus dibungkus lagi, diangetin lagi. Besoknya dimakan lagi kulitnya dulu, terus ditutup lagi. Itu saking pelitnya itu. Untuk makan ya kayak gitu. Faisal sekarang nggak ada lah. Tapi kalau ada ya kebangetan. Kalau ada ya, kalau nggak ada kebangetan. Syuhun syadidun, pelit yang amat sangat. Yang kedua apa? Mana tadi? Wahawa muttabaun, ngikuti hawa. Hawa itu keinginan. Nah kita sering punya kalimat hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu sendiri keinginan dari diri kita. Pengen tidur-tiduran saja, malas-malesan, pengen hidup enak, nggak usah kerja, pengen, pokoknya pengen yang enak-enak, penginannya itu banyak ya. Itu hawa. Hawa muttabaun hawa. Nah itu harus dilawan. Kalau itu diikutin maka bisa mencelakakan ya. Itu nomor 2. Nomor 3 wa ijabul mar'i binafsi, heran dengan dirinya sendiri. Jadi kalau heran dengan dirinya sendiri itu gini loh Pak, ujub itu mananya. Di kampung itu sampean itu yang terkenal pokoknya kalau nyumbang paling banyak. Terus kalau kerja bakti itu kalau yang nyumbang semen pasti paling banyak. Begitu udah selesai rapi ngomong gini, ini kalau nggak aku sumbang, wah nggak jadi. Nah, itu saya itu. Dengan dirinya heran. Dengan dirinya heran. Saya itu memang kadang-kadang begitu. Nah, gitu. Oh, dengan dirinya aja bingung aja. Ya. Itu secara ilmu akhlak mencelakakan. Karena nanti menyebabkan dia ujub. Ujub itu nanti ujungnya itu takabur. Heran dengan dirinya itu nanti ujungnya takabur. Padahal takabur itu hanya boleh dimiliki oleh Allah. Ya.
Yang boleh punya sifat takabur, sombong itu hanya Allah. Makhluk tidak boleh. Ya. Itu perkara yang mencelakakan. Nah, sekarang perkara yang mengangkat derajat. Ini sampai pegangin ini, penting ini. Wa ammat darajat ini. Adapun enteng ini, yang mengangkat derajat itu enteng. Pertama, fa'imsa'us salam, nyebarkan salam. Di keterangan kitab ini dikatakan salam itu ya salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Di Quran itu diatur orang mengucapkan salam itu. Idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diucapin salam sama orang, jawab yang lebih baik. Kalimatnya bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha, bi ahsan dulu. Jawab yang lebih baik. Au rudduha atau sama. Ini kadang-kadang orang kalau menerjemahkan ini seperti itu, tapi contohnya seperti ini ya. Misalnya Bapak ada orang mengucapkan assalamualaikum tok. Ya, saya mengucapkan assalamualaikum tok. Bapak jawabnya harus biaksan, harus yang lebih baik dari saya ucapkan. Saya mengucapkan assalamualaikum, maka Bapak jawabnya sama Ibu jawabnya lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal waalaikumsalam warahmatullah, karena ada tambahan warahmatullah. Kalau saya mengatakan assalamualaikum warahmatullah, jawabnya Bapak Ibu harus lebih dari itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan nggak ada lagi tuh. Makanya aurudduha, samain waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya ayat itu ya. Jadi kalau salam itu wajib, yang ngomong sunnah, yang jawab wajib. Jadi salam itu kalau yang ngomong itu sunnah, yang jawab wajib. Salam itu yang sendirian mengucapkan ke yang banyak. Salam itu yang berdiri mengucapkan ke yang duduk. Salam itu yang mengucapkan yang naik kendaraan sama yang jalan. Salam itu yang mengucapkan yang tua ke yang muda. Jadi sampean itu kalau salam itu begitu. Karena apa? Makna afsus salam itu mengandung banyak fadilah. Meskipun ucapannya sepertinya umum, tapi itu disebut di dalam banyak riwayat. Bahkan siapa orang yang sholat tanpa mengucapkan salam, sholatnya batal. Dan mengucapkannya harus benar. Ucapan salam yang benar itu alif lamnya harus bunyi assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat di mazhab Syafi'i sampai assalamualaikum warahmatullah. Kalau di mazhab Maliki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jenengan sholat, salamnya harus benar, terutama salam yang pertama, karena salam yang pertama itu rukun. Misalnya fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, itu yang wajib. Terus yang ke kiri assalamualaikum warahmatullah sunnah. Tapi salamnya harus benar, assalamualaikum. Nggak boleh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak ada asnya. Itu sholatnya batal. Makanya kita belajar fikih itu kan di situ. Tadi kan saya sampaikan di depan perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah, ilmunya harus kita pegang. Salah satunya ngucapin salam. Apalagi bilangnya melaikum. Nah, melaikum. Fil alamina innaka hamidum majid. Melaikum. Ke bawah dari film-film itu loh. Kan film melaikum gitu kan, ke bawah ke sholat. Itu batal, Pak. Baik sampean sholat sendiri maupun sholat jamaah, batal. Kalau sholat jamaahnya ada 40, sampai sendirian yang batal, yang lainnya enggak. Kalau sampai jadi imam, melaikum, batal semua. Makanya Mas Ustadz tadi assalamualaikum, selamat kita ya. Kalau melaikum, wah cilaka kita.
Ya. Jadi assalamu alaikum warahmatullah, sampai warahmatullah kalau sholat. Ya. Kalau madzhab Maliki komplit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi besok-besok kalau ada orang sholat imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sampean nggak usah bilang subhanallah, ya nggak usah, ya usah. Udah bener itu, nggak apa-apa, itu madzhab apa? Maliki. Ya, afsus salam yang pertama. Yang kedua, wa'id amut ta'am, ngasih makan. Ini kebalikan syukhun syadidun tadi itu, pelit yang amat. Kalau jenengan paham ilmu ini, di materi lanjutannya itu ada 4 kewajiban. Salah satunya adalah berderma atau memberikan infak 1 dirham tiap pekan. Tiap pekan itu tiap Jumat. 1 dirham itu kalau saya hitung itu 75.000. 75.000 itu kalau jenengan beliin nasi padang itu dapat berapa Ustaz? 75.000 dapat berapa bungkus? 3 lah ya. Ya 25 lah, yang patutnya ada ayamnya, ada telurnya lah ya, masuk jangan tempe doang ya. 75 itu dapat 3 bungkus. Kalau misalnya itu ditafsiri sebagai di hadis ini it'amu ta'am, itu cukup. Jenengan memang punya duitnya cuma segitu, untuk sedekah cuma segitu, cuman punya duitnya 25.000 tiap pekan, nggak apa-apa. Jadi berarti tiap Jumat atau tiap hari apa yang ibu bapak punya uang yang kira-kira ini, beli 1 bungkus, ada orang nyapu di pinggir jalan itu kasih, atau ada kelihatannya orang lapar kasih. Kalau di masjid-masjid sekarang udah banyak Jumat berkah itu ya. Nah itu kan sama, itu warisan Covid kemarin itu sama seperti itu ya. Jadi it'amut ta'am itu bisa mengangkat derajat kita ya. Yang ketiga, wassalatu bil lail wan nasu bin naum. Salatlah ketika orang-orang tidur. Dulu materi saya fikih di majlis ini 5 atau 6 tahun yang lalu, kita kenal sholat di malam hari itu 2. Sholat di malam hari itu semuanya namanya qiyamul lail. Apa? Qiyamul lail. Termasuk tarawih. Tarawih itu qiyamul lail. Witir itu qiyamul lail. Ya. Witir itu qiyamul lail. Tapi kalau sudah nyebut tahajud, asal katanya hajid, tidur. Berarti orang yang sholat tahajud itu tidur dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, sholatnya biasanya ketika orang banyak tidur. Jam piro, Pak? Orang banyak tidur itu jam piro? Jam 2, jam 3, jam setengah 4. Jam 4 lah, sebelum adzan subuh. Banyak orang tidur, yang melek nggak banyak, yang bangun nggak banyak. Makanya di fikih disebut sholat yang syaratnya sholat tahajud itu tidur dulu. Dan orang-orang lain banyak yang tidur. Bagaimana Gus? Saya pengen sholat tahajud tapi sore, jam-jam setengah 8 kayak gini nih, nanti habis ini. Ya tidur habis sholat isya terus ke pojokan sana terus baca doa bismika Allahumma akhiyamut, ngorok grok setengah jam, wudu, sholat. Apa itu tahajud? Iya tahajud, cuman nggak umum itu. Kalau ada orang kayak gitu itu harus ditanya, aliranmu apa itu kira-kira gitu ya. Nggak umum itu Pak, ya nggak umum. Kenapa? Masih banyak orang melek jam segitu. Jam-jamnya nonton bola Liga Superliga Indonesia itu, mosok pada salat bangun nonton tahajud jam segitu. Itu namanya qiyamul lail ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah sholat ketika orang lain tidur, berarti sholat yang di sepertiga malam terakhir. Jadi ada 3 perkara: menyebarkan salam, yang kedua ngasih makan orang, yang ketiga adalah sholat malam. Itulah yang bisa ngangkat derajat kita. Fa insyaallah yang punya hajat dikabul hajatnya, yang belum haji belum umroh bisa haji bisa umroh, yang punya anak mondok kuliah nanti anaknya derajatnya juga tinggi insyaallah, amin ya rabbal alamin ya. Yang keempat, yang penguat daripada hadis itu yang ini adalah kisah orang namanya Abdullah bin Salam. Jadi dulu waktu baginda Nabi ke Medina hijrah, ini untuk jelaskan afsus salam wa it'amut ta'am wa sholatul lail wa nasu niyam tadi, ada hadisnya dari
Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnad Ahmad, dari Sunan Tirmidzi sama Sunan kitab Mustadrak Al-Hakim. Ya. Dikatakan begini, dulu ada orang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini penggedenya orang Yahudi di Medina. Bahkan kelasnya sudah ustadznya Yahudi, Robi atau pendeta, ya, ulamanya Yahudi di Medina. Ketika Nabi ke Medina, orang-orang Muhajirun, orang Ansor itu ngumpul semua di pelataran masjidnya Nabi yang baru dibangun itu. Orang-orang Yahudi kepo, ingin lihat siapa sih orang ini, kok kayaknya pengikutnya banyak. Akhirnya Abdullah bin Salam ini memberanikan diri, nanya, wahai Nabi Allah, saya ini Yahudi, kalau aku masuk Islam, kira-kira aku masuk surga enggak? Dan kalau masuk surga itu caranya bagaimana? Nah, gitu pertanyaannya. Nabi ditanya oleh orang Yahudi, kalau masuk Islam itu masuk surga, terus caranya masuk Islam bagaimana? Nah, disinilah cerdasnya Nabi. Nabi jawabnya nggak rumit-rumit, begini enggak. Cukup beliau berkata, kalau tadi itu 3, afsus salam wa it'amut ta'am wa salatul laili wan nasu niyam, Nabi nambahi 1, yaitu yang pertama afsus salam, yang kedua wa it'amut ta'am, yang ketiga wasilul arham, nyambung silaturahim, yang keempat sama wasolatul lail wan nasu niyam. Terus hadis itu ditutup kalimat masyhur ini, tadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Loh, apakah ada orang yang masuk surga nggak selamat? Ada, mampir dulu. Mampir kemana? Neraka. Nah, mudah-mudahan kita semua tadkhulul jannah bisalam. Ya, bisalam. Amin ya rabbal alamin. Jadi 4, kalau ini 4. Kalau yang tadi hadisnya Abu Hurairah ada 3. Nyebarkan salam, ngasih makan orang, sholat malam. Kalau ini menyebarkan salam, ngasih makan orang, nyambung silaturahim. Yang terakhir sama, sholat malam, ya. Abdullah bin Salam ini bareng seleting masuk Islamnya dengan Abdullah bin Ubay. Siapa itu Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay ini ikut perang Uhud, bawa pasukan 300. Giliran mau perang mundur. Kalau di ilmu militer namanya desersi. Kelak gara-gara kelakuannya ini Allah negur Nabi ketika Abdullah bin Ubay meninggal. Nabi mau menyolati, Allah tegur di surat Tobat ayat 84. Kamu gak usah mintakan ampun orang ini, kamu mintakan ampun 70 kali juga tidak diampuni. Itu kelak Abdullah bin Ubay itu meninggal dalam keadaan munafik. Nabi mau nyolati, ditegur oleh Allah. Berbeda dengan Abdullah bin Salam, disebut di Quran surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf itu surat nomor 46, ayatnya 10. Wa syahida syahidum mim bani Israil, itu kalimatnya. Dan kamu akan melihat persaksian dari seorang saksi dari kalangan Bani Israil. Bani Israilnya si Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu punya sahabat namanya Muhairik. Muhairik ini orang kaya Yahudi, pengusaha. Waktu masuk Islam, uangnya dipakai untuk beli peralatan perang, beli tombak, beli panah, beli pedang, beli macam-macam tameng, ya. Karena waktu itu peralatan perang impor dari Syria. Di sana diperdagangkan dengan Eropa, kan jual beli peralatan perang gitu ya. Terus dibawa ke Medina dipakai perang. Muhairik ini termasuk yang mati atau syahid di perang bersama Nabi, syahid, tapi Yahudi, ya. Jadi ada kisah orang-orang Yahudi yang masuk Islam pada masa itu. Abdullah bin Salam, Muhairik ini yang bagus, yang munafik Abdullah bin Ubay. Tapi Abdullah bin Ubay punya anak namanya Abdullah Alim, ya. Nanti kapan-kapan kita bahas. Ini Abdullah bin Salam, ya.
Kemudian yang berikutnya adalah amal-amal apa yang sebenarnya bisa menyebabkan kita naik derajat gampang kita masuk surga. Pertama, amal itu adalah ini syaratnya: syaddidu wa qaribu wa'lamu alla yadkhila ahadukum amaluhul jannah wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amal-amal yang bisa kita menyebabkan punya tiket masuk surga adalah yang dawam. Dawam itu istiqomah. Jenengan punya amalan tahajud 2 rakaat terus gak apa-apa. Punya witir habis tahajud 2 rakaat 1 rakaat gak apa-apa. Sholat duha kuatnya 2 rakaat duha gak apa-apa. Kalau ada konceleng lewat bisanya 10.000 gak apa-apa. Itu kecil tapi dawam. Lebih baik dikit-dikit terus menerus daripada sekali terus enggak. Sekali sholat tahajud 100 rakaat, habis itu 5 tahun enggak sholat tahajud, kapok dia. Lah ngapain sholat tahajud sampai 100 itu? Sholat dirapel betul. jadi kalau jenengan tahu ilmunya dikit tapi dawam, istiqomah. Makanya kalau orang istiqomah itu pertama barokahnya dia nggak ngerasa bahwa dia telah mengumpulkan tiket, nggak terasa dia karena dikumpulkan dikit demi sedikit. Isya jam berapa? Jam 7 lewat ya? Ya. Jam 7 lewat 10 apa jam 7 lewat 5? 10 ya. Dan habis ini tanya jawab ya. Nah, kalau jenengan ngerti ilmunya, dan ini Nabi menyampaikan yang menyebabkan orang bisa masuk surga itu bukan amal sebenarnya. La yadkhil ahadukum minkum amaluhu. Bukan yang menyebabkan bisa masuk surga itu amal. Maksudnya saya bisa masuk surga karena sholat saya misalnya, saya bisa masuk surga karena puasa saya, bukan. Tapi karena rahmatnya Allah. Yang kedua, si pelaku dawam melakukan amal-amal baik. Jadi kita jangan bersandar ke amal kita dumeh atau karena merasa sudah beramal banyak terus kita merasa bebas, aman lah masuk surga. Enggak, karena sebenarnya saya sama jenengan itu punya peringatan dari Allah. Dari mulai balik sampai detik ini kita nggak tahu amal mana yang diterima. Saya dari balik sampai detik ini saya juga nggak tahu apakah sholat saya diterima, apakah puasa saya diterima, apakah ngaji Quran saya diterima, apakah ngaji hadis saya diterima, apakah haji umroh saya diterima, nggak tahu. Karena nggak tahu itulah kita senantiasa setiap hari sebelum tidur, kalau kita witirnya alirannya sebelum tidur atau di ujung malam sesudah bangun tidur, sholat witir itu doanya masyhur, sampai hafal pasti. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya. Seakan-akan kita mendeklar gini, ya Allah, aku nggak tahu amalku diterima apa enggak, tapi aku mohon ridhomu, masukkanlah aku ke surgamu, dan jangan aku masukkan ke nerakamu. Kalau di akhirat kita nggak masuk neraka, pasti ke tempat satunya, ke surga, gitu aja. Dan kalau Allah sudah ridho, meskipun amal kita itu sederhana, dikit, tapi kalau Allah ridho, kita tetap masuk surga. Bahkan kemarin kan banyak orang yang merasa sebelumnya kalau punya duit bisa langsung berangkat haji. Namanya haji apa Pak? Furoda. Saya itu sudah beritahu ke jemaah-jemaah yang minta saya jadi memberi materi itu manasik. Saya bilang haji itu undangannya Allah. Bahkan ada orang yang nggak punya duit bisa diundang oleh Allah. Dan sampean-sampean yang punya duit banyak belum tentu loh, saya bilang. Oh beneran, sebulan kemudian nggak keluar itu visanya.
Saya nyesel juga ngomong begitu, dikiranya doain ya gitu ya. Tapi intinya sih sama, bahwa segala sesuatu yang menyangkut, sebutlah orang itu nanti selamat, orang ini nanti bisa masuk surga, semata-mata karena ridho dan rahmatnya Allah. Tugas kita pokoknya amalia yang diwajibkan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu yang kita punya tadi. Biar sah wudunya bagaimana, biar sholat sahnya sholat bagaimana, biar sahnya puasa bagaimana, kita tahu, dibarengin dengan ilmu tauhid, mengenal Allah, ma'rifat Allah, cara mengenal Allah, cara menauhidkan Allah, menjauhkan dari menyekutukan Allah, menjauhkan dari kufur pada Allah. Terus ditambah lagi ilmu akhlak, bagaimana kita berbuat kepada sesama, kepada keluarga, kepada dan seterusnya. Itu sudah kita lakukan, sisanya kita tinggal mohon ridhonya Allah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita nggak gampang nyalahkan orang. Saya nggak bisa loh mengatakan, saya amal saya lebih baik, kalian semua sesat. Nggak bisa, wong saya itu nggak tahu kok amal mana yang diterima, nggak tahu saya. Karena nggak tahu, saya nggak punya referensi apakah saya lebih baik dari panjenengan atau tidak. Bahkan pernah saya sampaikan di materi sebelumnya, kalau bab ngaji taklim, yang duduk di sini sama yang duduk di bawah itu sama saja. Malahan kalau saya duduk di sini sendirian ngomong malah kayak orang gendeng, ceramah sendiri terus di depan gini, lucu malah, nggak ada pencemahan, terus saudara-saudara gitu, malah kayak gimana gitu. Jadi adanya orang yang ngomong kemudian yang dengar itu baru sebut taklim, muta'alim ya, ngaji. Kalau satu arah aja yang enggak. Bahkan di materi saya nanti kapan-kapan saya sampaikan, orang yang datang untuk niat belajar ngaji maupun mengajar, maka pahalanya kecatat seperti haji dan umroh sempurna. Berarti antara saya sama jenengan sama saja. Itu aja. Jadi artinya bab ini dibahas oleh ulama dari zaman dulu. Guru itu tugasnya ngajar karena mungkin tahu lebih dulu. Murid tugasnya belajar karena tahu belakangan. Tapi masalah amal diterima, wallahu alam, tugas kita cuman mencari ridhonya Allah. Makanya kalau witir doanya sederhana, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mau witir 3 itu doanya, mau witir 5 itu doanya, mau witir 7 itu doanya, mau witir 11 itu doanya, mau witir 1 itu doanya. Dah, pokoknya sebelum tidur atau bangun tidur nanti besok pagi sebelum subuh kita minta mudah-mudahan amal kita seharian mendapat ridho dan diterima oleh Allah. Tapi sampai detik itu juga kita nggak tahu apakah diterima tidak. Yang penting kita sudah minta ya. Sekarang waktunya tanya jawab, tafadhol silakan. 2 pertanyaan, masih ada 10 menit, silakan. Kalau ada yang tanyakan boleh, terkait materi boleh, terkait VK boleh, monggo silakan ibu-ibunya, bapak-bapaknya kalau ada. Kalau nggak ada nanti saya tambahin lagi dikit, ada 1 lembar, monggo silakan. 6 menit silakan, tafadhol ya. Kasih mic-nya kalau ada. Ya, nggak ada, ya udah dengeran kok saya ya. Sunnah sholat jenazah lengkap. Oke. Sebenarnya salam untuk sholat jenazah di madzhab Syafi'i itu juga sama, assalamualaikum warahmatullah. Tapi orang-orang sering menggunakan pendapatnya madzhab Maliki. Makanya kalau saya pun kalau ngimami sholat jenazah, saya tambahin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sampai assalamualaikum warahmatullahi juga benar, nggak apa-apa, karena sejatinya sholat jenazah itu sama dengan sholat fardu salamnya. Cuman bedanya kalau sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud kan, itu aja kan. Tapi fatihahnya sama, kemudian sholawatnya sama, doanya doa ya doa sholat jenazah, salamnya
sama, takbiratul ihramnya sama. Jadi kalau ada yang bertanya yang mana yang benar di 4 mazhab sama dengan sholat fardu, sholat jenazah itu di mazhab Maliki komplit. Tapi orang mazhab Syafi'i pun boleh seandainya diteruskan menjadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk saya kalau ngimami sholat jenazah saya terusin ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira itu ya. Iya. Seandainya saya ngomong assalamualaikum warahmatullahi ya nggak apa-apa, sama dengan sholat ini ya. Dan ingat sholat jenazah itu apa namanya, sholat khusus. Maksudnya sholat khusus itu karena sholat yang isinya itu mendoakan ya, sholat untuk jenazah. Jadi sholat yang untuk mendoakan. Kalau sholat kita fardu, sholat kita sunnah yang lain itu sholat untuk taqarrub, untuk ibadah ya. Meskipun sholat jenazah itu kelasnya ibadah, tapi intinya mendoakan. Clear ya Pak? Mudah-mudahan terjawab. Ada lagi silakan, monggo. Saya bertanya masalah puasa. Puasa Senin Kamis itu kan pakai kalender kalender ini Masehi. Kalender Masehi nggih. Nggih. Kalau puasa yang Pakai kalender Komariah. puasa Ramadan itu Pakai Komariah. Puasa Arafah Komariah, puasa Asyura. Ini bagus. Makanya saya itu nggak pernah beda-bedakan tahun Komariah maupun tahun Samsiah, karena dua-duanya kepake. Contoh sholat itu pakai Samsiah, pakai matahari. Sampai sholat maghrib kalau mataharinya sudah tenggelam. Kalau sampai nggak boleh sholat subuh kalau mataharinya terbit. Kita sholat zuhur kalau mataharinya geser. Kita sholat asar kalau bayangannya sudah sama. Itu kalau sholat kita pakai matahari. Begitu puasa kita pakai bulan, nunggu hilal. Ngakhiri Ramadan nunggu hilal. Makanya orang-orang cenderung ini yang benar bagaimana? Ya bukan yang dua-duanya dipakai. Makanya di Quran nyebut samsu pasti wal qamar, wasyamsu wal khalaqas samsa wal qamar, samsa wal qamar, samsa wal qamar. Karena memang dua-duanya dipakai. Lah, kalender Samsiah itu nyebut Isnin, Selasa, Arba, Khamsah, Jumat, Sabtu, Ahad. Itu nyebut Samsiah. Tapi begitu nyebut Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, kan gitu. Makanya Senin Kemis ikut Samsiah kalendernya. Yaumul Bid ikut Komariah karena tanggal 13, 14, 15. Makanya kalau sampai tahu ilmunya, puasa yang paling tinggi itu Ramadan. Oke? Nomor 2 itu puasa Asyura. Ramadan pakai tahun apa? Komariah. Bulannya bulan Komariah ya. Asyura pakai 10 Muharram, bulan Komariah. Terus puasa yang lebih bagus lagi sesudah itu nomor 3 diantaranya puasa Arafah, puasa Tarwiyah, bulan Komariah. Terus muncul puasa yang bagus lagi Ayyamul Bid, Komariah. Yang kelima itu puasa Senin dan Kemis atau Senin saja, Kemis saja. Itu Samsiah. Makanya urutannya seperti itu. Itu untuk menunjukkan bahwa semuanya kepake, tapi dalam urutan itu Senin Kemis ternyata memang urutannya paling. Nah, yang nomor 6 yang nggak puasa. Jadi kenapa begitu? Ya aturannya begitu. Aturannya begitu. Gajian pakai Samsiah apa Komariah? Gajian pakai Samsiah. Ya kan? Januari tanggal 31 atau Januari tanggal 1 gitu. Gajian. Sampai bayar ini listrik kalau tokennya habis, nggak usah Komariah Samsiah kalau itu mah. Jadi intinya gitu ya Pak. Jadi ibadah itu ada muqayyadah lil makan, terikat tempat. Ada yang muqayyadah lil zaman, terikat waktu. Lah waktu itu baik Komariah maupun Samsiah
ada aturannya. Ramadan pakai Qomariyah, sholat pakai Samsiyah, haji pakai Qomariyah, bayar zakat pakai Qomariyah. Terus apa lagi? Puasa Senin Kemis pakai Samsiyah, puasa Ayyamul Bid Qomariyah, gitu. Nggak apa-apa. Jadi nggak usah kita dikotomikan karena dua-duanya dipakai. Kita cenderung terus kita harus pakai kalender Islam. Ya Samsiyah ya kalender Islam. Cuman kita sering mendikotomikan. Kira-kira begitu ya Pak. Mudah-mudahan insya Allah nanti ngaji bulan depan kita bahas selanjutannya. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang punya masalah selesai masalahnya, yang punya hajat dikabul oleh Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.